Ada orang yang meyakini Allah ini sama seperti Zeus, Pak. Bagaimana Allah sama dengan Zeus? Tampaknya di langit. Sama jo Tuhan-Tuhan Sunggokong. Ada ibu apa nonton Sunggokong? Kira sakti. Dewanya di mana, Pak? Di langit, ya, di kayangan dewanya. Ya mungkin terpengaruh film-film ko. Terpengaruh film baraja tauhid dipahaminya Allah sama jo dewa-dewa orang-orang kafir ko. Duduk di langit, tinggal di langit. Jadi maksud qiyamuhu binafsihi itu apa? Kita pahami dari lawannya. Maksudnya kalau lawannya Allah tidak mungkin butuh kepada yang lain, berarti maksud qiyamuhu binafsihi itu apa? Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri maksudnya apa? Allah tidak butuh kepada yang lain. Nah, ini kan terjemahan kitanya nalar, Pak. Nalar itu apakah cuma dengan melihat saja? Oh, enggak. Nalar itu bukan cuma melihat, tapi melihat sekaligus yang di dalam juga main. Kalau melihat ini aja mainnya nih. Ya kita melihat onta, orang kafir juga melihat onta. Yang dapat memperhatikan ayat Allah pada onta siapa? Yang melihat atau yang menalar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lanjutkan kajian kita pada hari Sabtu yang lalu. Jadi Sabtu lalu kita sudah membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ujung nalar kita. Kalau kita bayangkan adanya manusia, ada saya misalkan, ada bapak saya, ada kakek saya, ada bapaknya, sampai ujungnya kepada Nabi Adam. Nabi Adam aslinya dari tanah. Kemudian tanah aslinya tidak ada, kemudian dibuat menjadi ada. Nalar kita akan mencari-cari siapa yang menjadikan tanah dari tidak ada menjadi ada, siapa yang menjadikan tanah menjadi manusia, kemudian siapa yang mencetak anak di dalam rahim seorang perempuan. Ini walaupun bahasa guyon ya Bapak Ibu ya, yang bikin anak itu siapa tuh? Apaknya mbak? Enggak apaknya mbak? Enggak emaknya mbak. Orang tua cuma taunya ya cuma itu saja taunya. Bu anak enggak taunya. Ya, sama jauh-jauhi cerita tentang kerbau, sapi itu taunya cuma makan rumput. Kenapa rumput yang dimakan itu bisa berubah menjadi susu? Kenapa rumput yang dimakan sapi itu bisa berubah menjadi daging? Kenapa rumput yang dimakan sapi itu bisa berubah menjadi kulit, menjadi bulu, menjadi jange, menjadi gazebo? Ya, itu enggak tahu sapi, Pak. Sapi taunya cuma makan rumput. Nah, yang mengubah itu Allah Subhanahu wa taala. Ayam juga seperti itu. Ayam taunya cuma makan. Ya, berubah nanti makanan ayam menjadi dagingnya, menjadi kulitnya, menjadi cekernya, menjadi jenggernya, dan menjadi telur segala macam. Itu ayam enggak tahu itu. Taunya ayam cuma makan. Yang mengubah itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu tidak perlu menunggu melihat mukjizat Nabi Musa, semisal mengubah tongkat menjadi ular, ataupun menunggu mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tidak perlu, Pak. Karena ternyata dari hal-hal di sekeliling kita, kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Dari hal-hal di sekeliling kita, kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Nah, itu yang dibutuhkan, apalagi nalar. Bukan cuma melihat, nalar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada ibil, kepada onta, bagaimana diciptakan? Kan kalau kita terjemahkan yanzuruna, ya. Ini asal katanya nazara, nazar. Nazar ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahnya melihat. Kan ayatnya itu Pak ya. Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana
diciptakan, kan itu. Tapi nazar asal katanya masdarnya ini kan terjemahan kitanya nalar, Pak. Nalar itu apakah cuma dengan melihat saja? Oh, enggak. Nalar itu bukan cuma melihat, tapi melihat sekaligus yang di dalam juga main. Kalau melihat ini aja mainnya nih. Ya, kita melihat onta, orang kafir juga melihat onta. Yang dapat memperhatikan ayat Allah pada onta siapa? Yang melihat atau yang menalar? Yang menalar. Makanya apapun ormas bapak, ormas ibu, kalau di Muhammadiyah itu tegas-tegas. Di HPT Muhammadiyah Babul Iman dikatakan awal wajibin, ya. Awal kewajiban bagi seorang muslim adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan cara agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan itu, nalar. Bahasa Arabnya nazar. Ya, bahasa Wawaknya nalar. Ya, nalar itu dengan apa? Bukan dengan mata lagi, bukan dengan basar. Ini namanya basar, tapi dengan basirah. Basirah. Kalbu main, akal juga main, otak juga main. Dipakai semua perangkat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa sampai mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemarin ya. Hari ini kita lanjutkan mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qidam, Allah Subhanahu wa taala baqa. Kita juga sudah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ustadz, Allah punya sifat melihat, makhluk juga melihat. Betul. Apakah sama Allah dengan makhluk? Tidak. Kenapa? Karena yang melihat, benar-benar melihat hanya Allah. Sedangkan makhluk tidak melihat. Makhluk itu hanya dibuat melihat. Itu yang kita katakan kemarin. Makhluk cuma dibuat melihat. Allah maha hidup, makhluk juga hidup. Berarti sama Allah dengan makhluk? Tidak. Ya, sifat Allah semuanya itu, Pak, itu berbeda dengan makhluk sudah dari pangkal. Kalau makhluk awalnya mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Makhluk awalnya tuli kemudian dibuat mendengar oleh Allah. Makhluk awalnya tidak bisa melihat kemudian dibuat bisa melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo lagi contoh kayak apa tidak melihat. Apa-apa ibu-ibu ketika baru lahir dulu apa nak nampak ada ibu-ibu? Ana nampak penjolong lahir dulu, Pak. Berarti manusia tidak berilmu awalnya. Awal manusia tidak berilmu, kemudian Allah buat berilmu. Itu bedanya. Ya, pengetahuan manusia diawali dengan ketidaktahuan. Penglihatan manusia diawali dengan kebutaan. Pendengaran manusia diawali dengan ketulian. Tidak ada orang nan baru lahir langsung jadi. Itulah istilahnya. Ya, kita dimulai dari mati kemudian menjadi hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, tidak ada tuli, tidak ada bisu, tidak ada lupa, tidak ada tidak tahu. Jadi perbedaannya sudah pangkal. Jadi aslinya kita ini tidak melihat, aslinya kita ini tidak mendengar, kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melihat, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar. Dengan apa? Dikasih kita organ telinga, organ otak, organ mata, organ lisan, dan seterusnya. Jadi itu dulu diagih batih, diagih alih bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, baik sifatnya, af'alnya maupun zatnya. Sekarang kita masuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, apa itu? Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Ketika kita mendengar qiyamuhu binafsihi, ya, orang sering menerjemahkan qiyamuhu binafsihi ini secara letterlet saja. Qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyam ini artinya apa? Berdiri. Dia Allah berdiri, dengan dirinya. Ya, dia artinya berdiri, dia dengan dirinya. Maksudnya berdiri sendiri, kan itu. Kalau Bapak belajar sifat 20 dulu, Pak, ya. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Kalau di Sumatera Utara apa, Ustaz?
berdiri sendiri. Ya. Jadi ketika mendengar Allah berdiri sendiri, nanti takutnya seolah-olah kita membayangkan Allah ini menciptakan dirinya sendiri, seolah-olah seperti itu. Kalau lafaznya sudah menciptakan dirinya sendiri, berarti kita katakan Allah itu makhluk. Padahal tadi kita katakan apa? Allah tidak pernah tidak ada. Sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, betul, pasti ada yang mengadakan. Manusia tadinya tidak ada, kemudian manusia menjadi ada. Yang memindahkan manusia dari dimensi ketiadaan kepada dimensi ada, itu ada orangnya. Tapi Allah tidak pernah tidak ada, maka tidak patut kita memahami ini apa? Allah itu menciptakan dirinya sendiri, bukan itu maksudnya. Maka untuk memahami ini kita harus pahami lawannya ya. Acerombek lawan, kok tidak sama kalau lawan itu ya lawan ya. Apa lawannya? Ihtiyajuhu ila ghairihi. Nah, ini baru betul. Apa maksud ihtiyajuhu ila ghairihi? Ihtiyaj artinya butuh. Dia ya, butuh dia ila kepada ghairihi selainnya. Jadi maksud qiyamuhu binafsihi itu apa? Kita pahami dari lawannya. Maksudnya kalau lawannya Allah tidak mungkin butuh kepada yang lain, berarti maksud qiyamuhu binafsihi itu apa? Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri maksudnya apa? Allah tidak butuh kepada yang lain. Ya. Ada bumi atau tidak ada bumi, Allah tetap ada. Kita sholat atau kita tidak sholat, rugi tidak Allah, Pak? Tidak, ya. Allah tidak rugi. Allah ada walaupun aras belum ada, Allah ada walaupun langit belum ada, Allah ada walaupun bumi belum ada. Berarti keadaan Allah tidak terikat dengan apapun. Semua hal yang ada sekarang itu fana kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kata Allah. Semua itu fana kecuali Allah. Berarti adanya Allah tidak terikat dengan yang lain. Bagi contoh ya. Manusia, andai hancur bumi, Bapak Ibu sekarang sedang berada di bumi. Andai bumi ini hancur, lebur, habis, Bapak Ibu habis juga enggak? Habis. Berarti adanya manusia bergantung kepada adanya bumi. Andai misalkan di bumi ini habis semua makanan, bukan cuma makanan manusia habis, makanan ternak pun habis, dadak enggak do, tiga sabale enggak do. Apa-apa bisa hidup enggak? Tidak bisa hidup. Berarti adanya manusia terikat dengan makanan. Andai habis air di seluruh dunia, mati ya, binasa awak. Karena memang adanya makhluk itu terikat dengan hal-hal lain yang menunjang kehidupan manusia, yang menunjang keberadaan manusia. Anak di dalam perut ibunya, janin di dalam perut ibunya, adanya terikat dengan ibunya juga. Ibunya terikat dengan tampeknya. Apa tampeknya bumi? Kalau hancur bumi tampek ibunya berada, maka ibunya ikut hancur. Kalau ibunya hancur, maka anak itu juga ikut hancur. Ya, nah itu contoh bagaimana kita memahami bahwasanya makhluk ini tidak ada yang maha kaya, Pak. Arti kaya itu apa, Pak? Kapan seseorang disebut kaya? Punya apa? Standar punya segala sesuatu. Rumah lagi, bini lagi, anak lagi, laki-laki cik, produksi cik, auto lagi, auto rancak, paliset, Alphard, Lamborghini ya enggak? Ya, kira-kira orang nanlah punya auto rancak, punya rumah rancak, ingin lebih enggak? Ingin lebih aja enggak? Aduh aja ingin lebih. Kalau orang babini cie, ingin je, aduh aja ingin lebih. Kalau orang beranak dua, entah kalau anak ya banyak juga lah tuh. Ya. Tapi manusia itu selalu bisa lebih, selalu bisa lebih. Orang kayu sama anak kayu itu merasa tidak butuh lagi, Pak. Itu orang kayu.
Pak nampak dewaknya kayo Pak yo. Rumah lah rancak, oto lah rancak, tapi korupsi itu miskin. Kan miskin tuh. Ya, kapan seseorang disebut kaya? Ketika tidak butuh. Nah, jadi maksud Allah ini qiyamuhu bi nafsihi itu apa? Allah tidak butuh pada yang lain, Allah tidak terikat kepada yang lain. Untuk syarah kita baca syarahan dari Imam Al-Jazairi ya, terkait Allah berbeda dengan makhluk. Kaifa al-i'tiqad bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila syai'in minal asya'. Dia bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati, yakin itu mesti landasannya ilmu bukan doktrin. Kita mesti yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada suatu apapun. Allah tidak butuh kepada apapun. Fala yahtaju ila makanin. Allah tidak butuh kepada tempat berada. Makanin itu tempat berada ya. Ya. Kana yakunu kaunan, artinya ada. Makan itu artinya tempat berada. Wala ila mahallin, dan tidak pula tempat bertahayyuz. Mahal itu maksudnya hulul. Maksudnya sama ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bersemayam juga, tempat juga. Allah tidak butuh kepada tempat. Wala ila syai'in minal makhluqati aslan, dan Allah juga tidak butuh kepada makhluk apapun itu makhluknya. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in. Allah maha kaya dari segala sesuatu. Ini maksudnya bukan Allah lebih kaya dari segala sesuatu. Maksudnya Allah tidak butuh segala sesuatu. Justru kullu syai'in muhtajun ilaihi. Justru segala sesuatulah yang bergantung kepada Allah. Itu maksudnya. Di Allah qiyamuhu bi nafsi, berdiri sendiri. Nah, ini kita katakan kemarin sebagai standar untuk menentukan apakah Tuhan yang disembah itu memang Tuhan atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan betapa lemahnya Nabi Isa dan juga Siti Maryam itu bagaimana? Kana yakulani ta'am, kata Allah. Allah katakan bahwasanya Nabi Isa dan juga ibunda beliau Siti Maryam yakulani ta'am, masih makan yo. Masih makan. Kalau masih makan berarti butuh kepada yang lain. Kalau masih butuh kepada yang lain berarti bukan Tuhan. Ya, titik. Masih butuh kepada yang lain berarti bukan Tuhan. Sesimpel itu sebenarnya. Yang Tuhan itu bagaimana? Dia yang menciptakan bumi, dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan setan, dia yang menciptakan malaikat, dia yang menciptakan kebaikan, dia yang menciptakan keburukan. Kalau semuanya hilang, dia tetap itu yang Tuhan. Ya, apa-apa barahari talo idui tidak pakai listrik. Mati lampu berapa lama taluk bu? Sehari li. Sehari lah panik menggosok segala macam, mancas sapi kan anak muda wak ke pusreng wah lah. Caro lah panik awak listrik saja hilang. Alun makan itu kebutuhannya tidak kebutuhan primer bagi itu. Saking terikatnya kita dengan hal-hal lain, minyak payah panik wak. Ya ke dibawa oto. Ya. Panik Pak. Jangankan minyak abi, antri panjang sajalah panik Pak. Kalau lambu ya panik. Jadi antri panjang. Arago maha kira antri panjang lain apa? Ya, itu contoh saja betapa manusia itu sangat terikat kepada yang lain. Allah hendak. Nah, ini kita fokus Allah hendak terikat waktu ya. Allah tempat. Allah hendak terikat tempat. Allah juga tidak terikat waktu. Nah, ini juga penting. Kalau hamba ceritakan juga dulu sebelumnya kepada ibu-ibu ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu jangan dipahami bagaimana orang-orang Mujassimah memahami Tuhan mereka, bagaimana orang-orang Yunani dan orang-orang Viking memahami Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh. Ya,
Isra dan Mi'raj. Nabi SAW diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW katakan ternyata di dalam neraka penghuninya kebanyakan perempuan. Nabi SAW juga diperlihatkan isi surga oleh Allah. Nabi katakan surga banyak diisi oleh orang-orang miskin. Kan ya Pak? Orang-orang penghuni neraka kebanyakan perempuan, penghuni surga kebanyakan orang miskin. Kini sarugo lah do isinya Pak. Hah? Bu, lah do isi sarugo Bu. Alun kan masih di siko kan. Kan calon penghuni sarugo masih di siko. Ya nah. Neraka lah do isinya Pak. Alun. Sebab penghuninya masih ya masuk di siko kau nak saji kau dah yo. Jadi di bumi alun kiamat lah ya. Kok di luar, kok di mana? Kok di Manado, kok di Amerika ya nak? Kok di Israel ya? Isi neraka alun nado, tapi Nabi lah tahu kalau di neraka lebih banyak padusi daripada laki-laki. Berarti nampak dek Nabi itu apa tuh? Itu yang disebut Allah tak terikat waktu. Bagi Allah masa lalu, masa sekarang, masa depan itu tidak ada. Ilmu Allah di masa lalu, ilmu Allah di masa depan, ilmu Allah di masa sekarang itu sama Bu. Makanya ilmu Allah yang diintipkan kepada Nabi SAW. Kau isi neraka kah? Kau isi sarugo kah? Simpelnya mau dekolah. Ibu biswa, apa biswa makan barangkali sehari. Apa tahu enggak? Enggak tahu awak. Entah biswa 2 kali makan, entah biswa 3 kali makan. Allah tahu enggak? Allah tahu. Ya, sebab bagi Allah enggak ada masa depan, masa sekarang. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ipin duduk modekula di tahu Allah. Alun lah ya Pak Ipin lah tahu Allah. Ya. Lah tahu Allah. Masih abid nak tibu tu tahu Allah. Ya, enggak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan bagi Allah. Allah tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Ini yang sering ditanyakan orang, Ustaz. Kalau demikian halnya, kenapa Nabi SAW, Ustaz tadi katakan Allah tidak bertempat, tidak terikat tempat, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di suuk, tidak di kidal, kan itu jadinya tuh Pak. Ya, kalau Allah tidak bertempat. Ditanya oleh orang, kenapa Nabi SAW Isra Mi'raj naik ke langit? Itu cok ditanya oleh orang. Ada orang yang meyakini Allah ini sama seperti Zeus, Pak. Bagaimana Allah sama dengan Zeus? Tampaknya di langit. Sama jo Tuhan Sunggokong. Ada ibu apa nonton Sunggokong? Kira sakti. Dewanya di mana, Pak? Di langit, ya, di kayangan dewanya. Nya mungkin terpengaruh film-film ko. Terpengaruh film baraja tauhid dipahaminya Allah sama jo dewa-dewa orang-orang kafir ko. Duduk di langit, tinggal di langit. Ditambah pula dibaca kisah Isra Mi'raj sepotong-sepotong sehingga dia berkesimpulan Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Nyatanya ternyata saat Nabi SAW Isra dan Mi'raj di langit 1 sampai langit ke-7 Nabi Muhammad tidak berjumpa Allah. Di langit ke-1 sampai langit ke-7 ternyata Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan Allah. Langit ke-1 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam, ya, langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dulu ya, Nabi Isa, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Kan seperti itu proses Nabi SAW naik ke langit. Tidak ada Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di langit. Kalau ada orang mengecek Allah tinggal di langit, keceknya tanya balik di langit nomor berapa? Tanya mau dia di langit nomor berapa? Ada pula nanti dia katakan Allah Subhanahu wa taala tidak di langit Ustaz, tapi ya teh lu pada langit. Di mana tu? Di Sidratul Muntaha katanya. Allah duduk tinggal di Sidratul Muntaha. Kenapa dia katakan Allah di Sidratul Muntaha? Karena Nabi SAW berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kalau Nabi berjumpa Allah di Sidratul Muntaha, berarti Sidratul Muntaha adalah tempat tinggal Allah. Awak balik tanya. Nabi Musa alaihi salam juga bercakap dengan Allah. Di mana Nabi Musa bercakap dengan Allah?
di Bukit Tursina, bukan di Sidratul Muntaha. Berarti yang berada di Sidratul Muntaha bukan Allah. Berarti yang berada di Bukit Tursina bukan Allah. Nabi Musa berada di Bukit Tursina, yang Allah tetap tidak terikat tempat. Nabi Muhammad memang berada di Sidratul Muntaha, akan tetapi Allah tetap tidak terikat. Itu harusnya pahami. Dalam surat Az-Zukhruf nanti kita baca, ya, orang kalau sudah mulai memahami Allah Subhanahu wa taala batampe, enak membutuhkan tempat, menempati ruang, ke bahaya, Pak. Ya, apalagi dia ambil nanti ayat-ayat secara bulat-bulat, enak Allah berada dimanapun hambanya berada, Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah dekat dengan ya lebih dekat daripada urat leher. Itu ayat-ayat majas. Ya, bahasa Arab ini sastranya tinggi, dan dengan bahasa Arab itulah Al-Quran diturunkan. Kalau orang otaknya soak, dia baca Al-Quran, Al-Quran justru menjadi racun. Sebab Al-Quran itu huda. Ustadz, Al-Quran ini petunjuk. Iya betul bapak-bapak ibu-ibu, Al-Quran ini petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Muttaqin. Tidak sembarang orang, Pak. Hudan lil muttaqin. Saya tergabung di sebuah forum internasional, saya ikut di situ. Forum-forum melapih saja, Pak. Mari-mari kaskus lah kalau dulu, ya. Ikut internasional. Ada seorang muslim di Pakistan murtad. Kenapa dia murtad? Dia baca Quran dan yang dia baca adalah ayat-ayat tentang jihad saja semuanya. Kemudian gara-gara membaca ayat-ayat tentang jihad, apa katanya? Islam ini agama teroris. Islam ini agama yang suka menumpahkan darah. Katanya seperti itu. Salah ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya tidak salah. Yang salah dia. Kenapa? Karena dia hanya fokus pada separuh ayat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad. Akan tetapi kan ayat-ayat yang berkaitan dengan damai juga banyak. Contohnya yang kita baca tadi maghrib, lakum dinukum la yanhakumullahu 'anil ladina. Kan itu juga ayat. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak membunuhi kamu, dari orang-orang yang tidak mengeluarkan kamu dari kampung kamu. Allah tidak melarang apa? Antabarruhum, kamu berbuat baik pada mereka. Makanya kita bagi orang kafir jadi tiga. Ada kafir zimmi, orang kafir yang hidup di negeri muslim dan dia bayar jizyah. Ada namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang barangkali hidup di tempat orang muslim ataupun hidup bertetangga dengan orang muslim akan tetapi punya perjanjian berdamai. Ada lagi kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Kini yang diperangi kafir yang mana tuh, Pak? Yang harbi yang diperangi. Ini enggak, orang mempelajari cuma ini saja. Yang satu pluralis. Oh, berarti kalau Allah hendak melarang kita berbuat baik pada orang kafir, hanya membuat gereja, tolong contohnya. Hanya membuat patung Buddha gadang, tolong. Itu yang dipahaminya. Kok salah juga. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Itu kan juga ayat yang akan kita agungkan. Itu syiar Allah. Berarti berbuat baik kepada orang kafir itu sebatas perbuatan baik yang sifatnya kemanusiaan. Anaknya lah iya wagi hadiah, silahkan. Ya. Sebab lahirnya anak itu keagamaan atau kemanusiaan? Kemanusiaan itu. Ya. Itu betul. Ini orang kafir zimmi, ini orang kafir mu'ahad, ini damai kita, jual beli kita dengan mereka tidak masalah. Kalau kafirnya kafir harbi, ini ya betul, ini jihad kita. Ya. Ini masalah nih. Orang kalau membaca ayat separuh-separuh bahaya. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca oleh orang-orang yang hatinya busuk dulu asianya, Pak. Yang Al-Quran benar-benar akan menjadi hidayah itu bagi siapa? Lil muttaqin. Takwa itu nak mungkin dengan ilmu. Betul. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ustadz ulama aku kan ada nan pasya. Iya ulama ada nan pasya. Yang ndak ulama ada nan saleh. Ada betul itu, Pak, enggak masalah. Tapi takwa ini dua-duanya ada. Kealiman dan kesolehan. Itu nan takwa. Ya, dia alim tapi fasik, baca Quran tambah busuk hatinya. Dia alim fasik, minum tua, enak. Dia alim fasik tapi minum piko kopi, Pak. Dia alim fasik, minum tua, baca Quran, busuk. Kenapa busuk? Yang dia baca apa? Ya, Allah mengampuni semua dosa.
Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ya, Allah mengampuni semua dosa kecuali, berarti minum tua bisa diampuni Allah? Nah, kan itu jadinya, oh berarti enggak parah-parah lana lu dosa bobo ke desa. Enggak, minum lece lu. Kan itu jadinya tuh. Ya berzina, Pak. Ya berzina, ya. Gaduh-gaduh bini orang mungkin wallahu alam. Pinyo alim, ya berilmu, tapi berzina contoh. Atau enggak usah berzina, berkhalwat misalkan. Keceknya, kok dosa-dosa ringan. Nabi dulu pernah datang orang pada Nabi, ya tak? Pernah orang datang pada Nabi, apa kata orang tuh? Wahai Nabi, aku berzina. Ketika mendengar orang mengadu seperti itu kepada Nabi, apa reaksi Nabi, Pak? Berpaling Nabi. Kok ngadu kayak? Ngadu kan? Nabi yang mau berzina, kecek Nabi. Pindahnya kemari. Nabi yang mau berzina. Mau kalau Nabi beliau. Ya, itu satu riwayat. Riwayat lain apa? Datang orang pada Nabi, apa kata orang nih? Wahai Nabi, aku berzina. Kecek Nabi, paliang-paliang engkau mengaca-ngaca sajonyo. Indah Nabi yang mau berzina. Paliang-paliang engkau mamagui-magui sajonyo. Indah Nabi yang mau berzina. Mungkin aku mencium-cium sajonyo. Enggak. Indah Nabi yang mau berzina. Baru dihukum oleh Nabi. Ya, berarti dipahaminya Pak. Berarti mencium-cium boleh. Berarti mamagui-magui boleh ya, berarti mengaca-ngaca boleh kan ya. Nabi baru berang ketikanya mengeceknya lah. Itu nanti dipahami kalau ada orang alim tapi tidak soleh. Nyo alim tapi tidak, hatinya tuh busuk sehingga ayat-ayat yang ada dia pakai untuk melegalkan tindakan-tindakan buruknya. Itu bahaya tuh Pak. Ada pula sebaliknya, orang soleh, orang yang banyak ibadah, tapi jahil, tapi bodoh. Ikut enggak kalau kedapit. Ya, enggak kedapit. Cibuknya betul tidak. Ini rajin salat, bara rakaat salat sunat. Salat sunat sehari semalam mampu 100 rakaat, Ustaz. Alhamdulillah. Kama maduk Pak, kasinan aja. Bodoh. Ya. Atau nanti laki belak salah aurat misalkan. Kita nampak dia memang sholat banyak, tapi setiap rukuk punggungnya nampak dari 100 rakaat itu nan sah, nan mah itu kira-kira Pak. Tidak satu pun yang sah. Tidak satu pun yang sah. Mohon maaf, kok contoh kebodohan. Tapi kok dipelihara. Sholat berjamaah, banyak orang kini bacaan wajib dia tidak baca, bacaan sunat dia baca. Kok bisa Ustaz? Iyo, contohnya apa? Imam ya, dia sholat berjamaah, dia jadi makmum. Al-Fatihah yang rukun sholat tidak dia baca, tapi bacaan ruku dia baca Pak. Nan rukun sholat tuh bacaan ruku atau Al-Fatihah? Bapak ibu ruku tidak baca apapun, sah tidak sholat bapak ibu? Tapi kalau tidak baca Fatihah? Tapi orang banyak kini model itu Pak. Al-Fatihah tidak dibacanya, nan ruku dibaconyo, nan sujud dibaconyo. Kan ya kok perlu mau sampaikan tuh supaya wajan menganggap enteng Al-Fatihah Pak. Sebab banyak orang sekarang menganggap enteng Al-Fatihah. Ustaz kan imam sudah bacakan, mana dalil imam menanggung bacaan imam itu? Nah, ada dalil imam menanggung bacaan imam? Imam menanggung bacaan makmum kecuali bagi masbuk. Kalau masbuk iya. Kalau orang takbir bersama imam, mana dalil bahwasanya bacaan imam itu menanggung bacaan masbuk, bacaan makmum? Itu ditanya tuh Pak. Kalau dalilnya adalah orang masbuk, Ustaz masbuk saja ditanggung bacaannya oleh imam. Sekarang masbuk itu ditanggung bacaannya oleh imam, baik sholat jahar maupun sholat sir, baik sholat malam maupun sholat siang. Apa kalau sholat zuhur, imam lah ruku'. Bapak baru masuk masjid ikut ruku bersama imam, dapat 1 rakaat enggak tuh? Berarti bacaan Al-Fatihah Bapak ditanggung oleh imam. Imam ketika itu membaca Al-Fatihah jahar atau sir? Berarti sir atau jahar harusnya imam menanggung. Tapi nyatanya sekarang orang-orang kalau sholat zuhur, bapak sholat zuhur baca Fatihah atau enggak? Baca. Kalau dikatakan bacaan kita ditanggung imam, harusnya sholat zuhur pun kita tidak perlu baca, harusnya. Kalau konsisten. Ya.
Ini contoh ini perlu kita ingatkan. Dan namun tidak akan panik mengecek. Ustaz, kau kan khilafiyah. Kok khilafiyah? Kok indah lah. Nan kita sampaikan. Kau nan rajih. Jangan sampai nanti hilang taklif, Pak. Hilang taklif nanti orang menganggap enteng. Bacaan yang merupakan rukun dalam sholat tidak dia baca. Tapi bacaan sunnah justru dibaca. Terbalik jadinya, Pak. Itu nan ambo contohkan ya. Soleh betul. Peduli kepada ibadah, mantap. Tapi mesti atas dasar ilmu. Ilmu dengan kesolehan, ini baru takwa. Itu orang baru dapat hidayah. Masuk ayat-ayat yang tadi itu. Ya. Itu bedanya. Kalau zaman kini, kok rajin kamu saji, kita lah alim mana? Aneh zaman kini ya. Rajin sholat 5 waktu, zaman kini sudah dianggap alim. Sebab kenapa? Di dunia yang rata-rata orang sekarang cuma sholat 1 kali seminggu. Ya. Kebanyakan orang sekarang sholatnya cuma 1 kali seminggu. Orang yang sholat 5 waktu sudah dianggap alim. Itu padiahnya akhir zaman. Saking langkanya kita lihat orang sholat 5 waktu sempurna, maka sekarang asal dia sholat 5 waktu, kita sudah menganggap dia alim. Ya enggak, alim itu ilmu. Kalau yang tadi itu sholat 5 waktu itu namanya ibadah, abid namanya. Apa namanya? Ahli ibadah itu namanya abidun. Abidun. Nah, ini apa asal katanya? Ibadah. Kalau ahli ilmu namanya alimun. Nah, asal katanya apa? Ilmun. Ada dua-dua ini, ini baru takwa. Ya, baru takwa. Ilmu ada, soleh enggak, pasti sama tadi. Ayat yang dia baca malah jadi racun. Soleh ada, ilmu enggak ada, amal dia itu entah sah atau enggak jadinya. Walaupun amalnya banyak. Walaupun amalnya banyak. Makanya hati-hati bapak-bapak ibu-ibu ya. Muttaqin itu ya baru dapat hidayah dengan baca Al-Quran. Tidak asal-asal jadi racun nanti Al-Quran. Dapat ayat-ayat seperti tadi enak. Ayat-ayat mutasyabihat. Nanti kita akan khususkan hari untuk membahas permasalahan ayat-ayat mutasyabihat. Tapi yang penting sekarang kita pahami dulu konsep bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terikat apapun, tidak butuh apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Pak, ambo lagi saja contoh ini. Udaro di atas, di bawah, di samping atau di suhu? Udaro. Ndak bisa wak kecian di mau udaro itu tuh. Ndak di atas, ya nyo di atas, yo di bawah, yo di suhu, yo di kida, yo di muka, yo di belakang, yo. Itu makhluk. Padahal udara itu adalah makhluk, apalagi Allah. Allah ndak boleh dikecian. Kalau kata Imam Tahawi, Allah la ta'tari al-jihad as-sittah. Allah itu tidak dilingkupi oleh 6 arah. Ustaz, tapi kan awak ketika berdoa katih tangan Ustaz, berarti Allah di atas tu. Alun tentu le. Tangan katih ketika berdoa, apakah Allah di atas? Kalau solat ibu-ibu apa-apa maduk ke mah? Berarti Allah di mana? Kalau dikatakan kita ke atas ketika berdoa itu dalil bahwa Allah di atas, kita menghadap ke kiblat, kita menghadap ke Ka'bah, berarti Allah di? Tidak bisa seperti itu. Sekarang posisi terdekat seorang hamba dari Allah itu ketika sujud atau ketika naik pesawat? Apa? Kalau dikatakan Allah di langit, berarti posisi terdekat hamba dengan Tuhannya harusnya ketika naik pesawat. Tapi nyatanya Nabi justru katakan posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia, maka makna jauh dari Allah atau dekat dari Allah itu maknanya bukan makna jarak, maknanya bukan makna fisik sebagaimana HP ko dakik jo spidol ko, tidak, itu kedekatan fisik. Kedekatannya harus kita pahami secara kedekatan maknawi. Bagaimana cara mendekat pada Allah? Sujud. Maksudnya apa? Taat.
Bagaimana seseorang bisa menjauh dari Allah? Maksiat. Hendak dengan berjalan ya Pak, ya kok dipahami lo bulat-bulat. Siapa yang berjalan kepadaku maka aku akan berjalan cepat kepadanya. Enak. Kan tuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Nah, yang dipahami seperti itu. Allah itu maha dekat tapi tidak bersinggungan bersentuhan. Allah itu jauh tapi jauh Allah itu tidak berjarak. Nah, begitu. Ya, jangan dipahami dekat dengan manusia ya. Manusia dekat tentu ya seperti itu. Makhluk dekat tentu seperti itu. Itu qiyamuhu binafsihi. Dari lawannya baru kita paham. Allah tidak butuh kepada yang lain. Hancur yang lain, hancurlah yang lain. Maka jangan kita kultuskan sesuatu yang tidak perlu dikultuskan ya. Seolah-olah sesuatu itu super power. Tidak ada. Ruh misalkan. Ada yang menyatakan ruh itu ya ruh ini super power nih. Ruh inilah yang menjadi inti manusia nih. Nah, berarti ruh ini bagaimana? Ruh ini bagian dari Allah. Itu hati-hati, itu bisa syirik. Orang yang mengatakan bahwa ruh itu adalah bagian dari Allah itu syirik itu Pak. Hati-hati. Ruh itu makhluk, ya. Bagaimana proses penciptaan ruh? Allah tiupkan, nah itu. Ya, proses. Nah, jangan nanti dikatakan ruh itu bagian dari Allah, ini bahaya. Ini konsep Kristen seperti itu. Ada orang Kristen yang protes pada saya ketika saya membahas tentang ketuhanan ya, bahwasanya Tuhan selain Allah itu batal. Protes dia. Bagi kami Yesus itu bukan anak Tuhan Pak katanya. Lalu siapa Yesus itu? Yesus itu perwujudan Tuhan. Lalu Tuhan itu apa kata saya? Tuhan itu roh. Jadi walaupun fisik wujud zahir Yesus itu sudah mati, tapi Roh Kudus tetap ada. Itu kecil. Berarti Tuhan dikatakan oleh dia adalah roh. Nah, Tuhan bukan roh, Tuhan bukan rih. Dalam bahasa Arab itu ada ruh, ada rih. Ruh. Ruh ini roh. Ada rih. Angin. Ini kan dua-duanya sama-sama tidak bisa dilihat nih Pak. Baik ruh maupun rih, roh ataupun angin sama-sama tidak bisa memang tidak bisa dilihat. Tapi Allah bukan roh, Allah juga bukan angin. Jadi jangan kita umpamakan Allah nanti dengan angin ya. Istilahnya, oh kan sama aja angin Allah tuh. Tidak mau itu caranya tuh. Kalau kias aulawi bisa, tapi kalau misalkan disamakan tidak bisa. Kias betul tidak bisa. Ini bahayanya nih pemahaman orang-orang. Kalau semangat agamanya tinggi, kekuatan nalarnya tidak ada. Ambo mohon maaf sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu, ini pembahasan sebenarnya tidak boleh dibuka di masjid. Kenapa? Karena akidah awam, akidah bapak-bapak ibu-ibu meyakini Allah itu sempurna, meyakini Allah tidak punya kekurangan, meyakini bahwa kita nanti akan kembali pada Allah dan asal kita juga adalah dari Allah. Lah jadi itulah masuk sarugo sebenarnya tuh. Tidak perlu bapak-bapak ibu-ibu bahas secara mendetail masalah-masalah seperti ini. Ya, bagaimana Allah berkalam, bagaimana adanya Allah, bagaimana Allah kaitan Allah dengan arasy. Bapak ibu tidak perlu paham itu. Yang penting beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, selesai. Itu iman ijmali itu. Istilahnya seperti ini ya, mohon maaf ya. Kalau ibu-ibu sekarang yang hafal nama 25 nabi berapa orang nih? Kalau bos suruh baca 25 nabi, siapa nalai dapet? Nanda dapet sih, nanda dapet. Nanda dapet mah. Hanya takut lah ibu kalau kecil dapet suruh ustaz baca-baca aja. Mana ndak dapet? Kalau bapak ndak hafal nama 25 nabi, bapak masuk neraka enggak? Kalau bapak ndak hafal nama 10 malaikat, bapak masuk neraka enggak? Enggak juga. Kalau bapak ndak hafal Asmaul Husna 99 masuk neraka enggak? Enggak juga. Yang penting apa tadi intinya itu iman pada Allah dan hari itu inti-inti betul tuh syahadat dua kok jangan hilang. Ya, iman pada Allah, iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah selesai. Itu syarat larpek tiket surga tuh. Beramal lah.
Apa saja yang wajib? Salat, jangan tinggal. Puasa, jangan tinggal. Zakat, jangan tinggal. Naik haji kalau sudah mampu berangkat. Dah, selesai. Cari dunia lain, nak salah. Ini nak perlu, ini anak-anak pesantren bahas ini Pak. Kenapa? Karena anak-anak pesantren itu memang waktunya habis untuk menuntut ilmu agama. Anak-anak yang memang membaca buku sampai halaman tu nak tekan tuaknya, tu silahkan dibahas masalah berat seperti ini. Tapi kalau awak membaca seperampek buku sajalah berasuk kepala, tugas awak beramal sajalah, udah. Perbanyak saja salat sunat, perbanyak saja sedekah, perbanyak saja puasa sunat. Yang ini serahkan kepada siapa? Pelajar agama. Istilahnya amal usaha kalau di Muhammadiyah menyebutnya ya. Yang ini majukan Islam dari sisi ekonomi, yang ini majukan Islam dari sisi politik, yang ini majukan Islam dari sisi stabilitas teknologi segala macam. Ini yang santri-santri ini memajukan Islam dari sisi menjaga tradisi keilmuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang memang tidak belajar dasar, kemudian mengakuk-ngakuk di tengah jalan, efeknya banyak sasek daripada batu. Apalagi nanti kalau sudah muncul doktrin-doktrin pemikiran, apa katanya, ustad-ustad itu kan alun tentu batu loh, ustad-ustad itu kan bisa jadi salah aja tuh mah. Itu kan perkataan batu aku Pak ya. Memang ustad tidak maksum, memang ustad bisa salah. Tapi seandainya ustad-ustad yang dari tamat SD atau dari SD alah baraja kitab, ala baraja ilmu alat, sudah baraja ilmu ghayat, habis waktunya untuk belajar, ternyata orang-orang seperti ini masih bisa salah, apalagi yang tidak, apalagi tidak baraja. Dan baraja saja bisa salah, apalagi tidak. Harusnya itu pola pikir yang dipakai, supaya kita kurang ajar mengotak-atik agama. Banyak orang sekarang mungkin niatnya baik, niatnya menjaga agama, tapi dalam prakteknya justru agama semakin rusak gara-gara dia ikut kakuk-kakuk batu, mengaku sesuatu yang dia bukan ahlinya. Apa kata Nabi? Idza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau sampai urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, Pak. Bukan cuma agama, bukan cuma kepemimpinan, ini juga masalah seperti ini. Keluarga juga seperti itu. Ya. Anak juga seperti itu. Tunggu kehancuran kalau kita tidak ahli pada bidang yang kita kaca. Maka kalau kita tidak ahli dalam satu bidang, jangan dikacar. Dikacar. Tapi kok mohon maaf, bang kok dikaji kok di WA kini banyak syubhat, di Facebook kini banyak syubhat, di YouTube kini banyak syubhat, di Instagram kini banyak syubhat. Kalau Bapak Ibu tidak punya filter, tidak punya saringan, tidak punya alat untuk menentukan ini informasi bisa diterima atau tidak, takutnya nanti termakan. Maka kita belajar ini tujuannya apa? Supaya pandai Wak. Ya bacalah berita di IG, di WA, segala macam. Tapi karena kita sudah punya filter, kita tahu, oh ini bisa dipertanggungjawabkan, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu tujuannya. Ya, itu tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, qiyamuhu bi nafsihi. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang salbiyah terakhir, yaitu wahdaniyah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Jadi Bu, kita mesti arif-arif juga dengan imam ya. Seandainya imam akan membaca ayat-ayat yang pendek, semisal dalam sholat maghrib, maka pilihan kita dua. Pilihan kita yang tidak makruh dua. Yang pertama, baca Fatihah setelah amin. Tapi kalau baca Fatihah setelah amin kan takutnya imam baca ayat pendek, kan itu. Yang pertama. Atau baca Fatihah sejenak setelah imam. Maksudnya apa? Imam baca bismillah, kita diam. Imam baca alhamdulillah, kita diam.
imam baca Ar-Rahmanir Rahim, baru kita baca bismillah. Ya. Itu yang tidak makruh. Atau baca sama dengan imam. Ini makruh. Tapi sah. Yang tidak boleh itu mendahului imam. Mendahului imam baru tidak boleh. Ya. Imam dek misalkan doa iftitahnya panjang, enggak? Awak lah sudah doa iftitah lah sudah lu ala dhalin amin lah baca Al-Baqarah imam malunya bismillah. Itu tidak boleh. Tapi tapi sah. Salatnya tetap sah. Ya, nyombo tahu lu kok masalah khilafiyah tentang membaca Al-Qur'an, membaca Fatihah di belakang imam, ambo pun paham itu sebenarnya, tapi nan kita amalkan itu nan rajih. Ya, yang rajih, yang jelas dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak salat orang yang tidak baca Fatihah, mau dia imam, mau dia makmum, mau dia jahar, mau dia sir, kecuali masbuk. Nah, masbuk ada dalilnya, ada pengecualian. Hadisnya dua ya, yang kita sebutkan hadis masbuk. Siapa? Pertama Ali bin Abi Thalib, sholat subuh ya. Yang kedua hadis Abi Bakrah. Hadis Abi Bakrah. Itu baru ada pengecualian. Itu barangkali. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.